segel yang retak, menghadapi batas karma. Udara di negeri lembah terasa sangat tegang, dingin dan dipenuhi hawa badai petir yang mendekat. Tim 7 berdiri di antara reruntuhan markas bandit pelarian. Misi yang awalnya dianggap sebagai patroli rutin biasa tiba-tiba berubah drastis. Bagi Boruto, kepalanya mendadak terasa sangat sakit. Bukan karena suara bising, melainkan tekanan cakra yang luar biasa besar yang tiba-tiba menghantam bagian belakang mata kanannya, seolah kepalanya mau pecah. Boruto langsung jatuh berlutut sambil mencengkeram kerah jaketnya erat-erat. Pandangannya kabur dan berputar, dinding gua di sekitarnya berubah menjadi bayangan ungu yang aneh dan mengerikan. "Boruto!" teriak Sarada cemas. Sharingan di matanya langsung aktif dan berputar cepat, langsung waspada mencari musuh di sekitar mereka. "Ada apa denganmu?" "Jawab aku." Boruto tidak bisa menjawab. Lengan kanannya terasa sangat panas seperti terbakar. Pola hitam karma menjalar naik dengan sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat dari biasanya. Segel itu berdenyut kencang, memancarkan cakra hitam pekat yang merobek lengan bajunya dan membuat lengannya terasa sangat sakit. Menyedihkan, sebuah suara dingin mendesis langsung di dalam kepalanya. Itu suara Momoshiki Otsutsuki. Biasanya ia hanya berbisik pelan, tapi kali ini suaranya terdengar sangat keras dan mendominasi kesadaran Boruto. "Kau tidak akan bisa melawan takdirmu, bocah. Kau hanyalah wadah yang sebentar lagi akan menjadi milikku sepenuhnya." Boruto tersengal-sengal, menahan rasa sakit hingga giginya berdarah. Saat mendongak, pandangannya mulai terpecah antara dunia nyata dan bayangan sosok Momoshiki. Di depannya, ia melihat Sarada yang tampak sangat panik dan mencoba meraihnya. Tapi di belakang Sarada, ia melihat bayangan bertanduk, perwujudan dari Momoshiki yang mengeluarkan tekanan cakra luar biasa kuat hingga membuat tanah di sekitar mereka retak dan pepohonan tumbang. "Mundur, cepat pergi dari sini." Boruto mengerang dengan suara yang sangat berat dan parau. "Kami tidak akan meninggalkanmu, Boruto," seru Mitsuki. Wajahnya tampak sangat cemas karena merasakan cakra merah hitam yang liar dan mengerikan mulai meluap dari tubuh Boruto. Udara di sekitar mereka terasa semakin panas, dipenuhi dengan petir-petir kecil dari luapan cakra karma yang tak terkendali. Boruto mencoba berdiri, tapi tubuhnya sudah tidak bisa dikendalikan. Tangan kanannya, tangan yang memiliki tanda karma, bergerak sendiri ke arah Sarada dengan jari-jari yang mencakar. Cakra yang terkumpul di telapak tangannya bukan lagi rasengan biasa, melainkan pusaran cakra hitam pekat yang mengerikan. Energi itu mulai menarik benda-benda di sekitarnya seperti pusaran badai, mengancam akan menghancurkan seisi lembah. "Biarkan saja mereka mati," bisik Momoshiki dengan tawa kejamnya di dalam kepala Boruto. "Mereka hanya akan menjadi penghalang bagi kebangkitanku." "Mengapa kau begitu keras kepala mempertahankan tubuh manusia yang lemah itu, padahal kau bisa menjadi wadah dari seorang dewa?" "Aku bukan bonekamu," teriak Boruto. Ia mencengkeram pergelangan tangan kanannya dengan tangan kiri sekuat tenaga, mencoba menahan laju penyebaran karma. Boruto memfokuskan seluruh sisa cakranya ke lengan kanannya untuk menekan kekuatan Momoshiki. Pertarungan batin itu terasa sangat menyiksa. Wajah Boruto pucat pasi menahan sakit yang luar biasa. Tanah di bawah kakinya hancur berantakan akibat tekanan cakra karma yang bocor keluar. Sarada nekat berlari maju untuk menolongnya, tetapi hempasan angin kencang dari ledakan cakra karma melemparkannya ke belakang. Tubuh Sarada menghantam dinding gua dengan keras. "Sarada!" teriak Boruto panik, namun suaranya langsung terputus oleh rasa sakit yang menusuk kepalanya. Ia pun jatuh tersungkur ke tanah. Seketika, area sekitar menjadi sangat sunyi. Cakra liar tadi perlahan menghilang. Boruto terbaring lemas dengan napas yang terengah-engah. Mata kanan Jogan miliknya sempat berkedip sekali memancarkan cahaya biru redup sebelum akhirnya kembali normal. Boruto terdiam cukup lama, hanya terdengar suara napasnya yang berat. Saat ia perlahan mendongak, matanya bertemu dengan mata Sarada. Sarada yang sedang memegangi bahunya tampak sangat ketakutan. Ketakutan itu bukan karena misi mereka yang kacau, melainkan karena ia menyadari bahwa Boruto yang ada di depannya perlahan berubah menjadi monster yang mengerikan. "Boruto?" panggil Mitsuki dengan suara yang sangat pelan. Tangannya diam-diam bersiap di dekat kantong kunai miliknya. Sebagai pengamat, Mitsuki tahu betapa berbahayanya situasi ini. Ia mulai ragu apakah ia harus menghentikan Boruto demi keselamatan dunia ninja. Kenyataan itu menghantam dada Boruto dengan sangat keras. Masalah karma ini bukan lagi hanya soal rasa sakit fisik, melainkan ancaman nyata bagi teman-temannya. Ia tahu jika ia terus berada di dekat mereka,
ia hanya akan menjadi monster yang membahayakan semua orang yang ingin dilindunginya. Boruto memaksakan diri untuk berdiri tegak dengan tubuh yang kaku. Ia tidak berani menatap wajah teman-temannya. Ia hanya memandang ke arah kejauhan, membayangkan desa Konoha yang sangat ia rindukan. Tempat yang dulu selalu ia sebut sebagai rumah kini terasa sangat jauh untuk dijangkau. Kekuatan ini semakin sulit dikendalikan, bisik Boruto dengan suara parau yang terdengar pasrah. Setiap kali karma ini aktif, kesadaranku semakin terkikis oleh Momoshiki. Di kesempatan berikutnya, aku takut aku tidak akan bisa menahannya lagi dan menghancurkan semua yang ada di sekitarku. Kita pasti bisa mencari cara untuk mengatasinya, bantah Sarada dengan suara bergetar menahan tangis. Ada Amado dan peralatan laboratoriumnya. Kita bisa minta bantuan mereka. Tidak bisa, Sarada, sela Boruto sambil berbalik menatap mereka dengan pandangan mata yang layu. Masalah ini hanya bisa kuselesaikan sendiri. Lihatlah dirimu, Sarada. Aku bahkan bisa melukaimu tanpa kusadari. Boruto mengangkat tangan kanannya yang masih mengeluarkan sisa asap hitam dari segel karma yang baru saja mereda, meninggalkan bekas luka bakar di kulitnya. Aku seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja, kata Boruto. Dan ledakan itu bisa membunuh kalian semua. Aku tidak ingin penyesalan itu terjadi. Boruto melangkah mundur. Tiba-tiba, ia mengaktifkan Jikuukan ninjutsu ruang dan waktu, miliknya menggunakan kekuatan karma. Ia sudah tidak memikirkan misi lagi. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana menjauhkan takdir buruk ini dari orang-orang tersayang. Jangan ikuti aku, ucap Boruto dingin. Itu bukan sekadar permohonan, melainkan peringatan keras. Jika kalian nekat mendekatiku lagi, aku tidak menjamin kalian bisa selamat dari amukan Momoshiki. Boruto berbalik, dan sebuah portal dimensi khas karma terbuka di depannya. Ia melangkah masuk ke dalam portal tersebut dan menghilang seketika, meninggalkan Sarada dan Mitsuki yang terpaku dalam kesunyian dan keputusasaan. Di tempat lain, sebuah portal dimensi terbuka dan memuntahkan Boruto ke lantai. Ia mendarat dengan kasar di atas lantai batu yang dingin di dalam laboratorium bawah tanah yang sudah lama terbengkalai, jauh dari wilayah Konoha. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat pengap dan berdebu. Boruto terkapar diam, tubuhnya terasa kaku dan lelah. Lengan kanannya yang dipenuhi pola karma hitam keunguan masih berdenyut kencang dan terasa sangat berat seperti bongkahan batu. Menyedihkan, suara Momoshiki kembali bergema di dalam kepalanya, mengejek dengan nada sombong. Kau melarikan diri seperti anjing yang terluka. Apa rasanya menanggung tubuh manusia yang begitu lemah dan rapuh itu, Boruto? Boruto menggertakkan giginya kuat-kuat, mencengkeram lantai berdebu di bawahnya. Diam kau. Bisiknya dengan suara gemetar menahan amarah. Hanya berkat kekuatanku lah kau masih bisa mempertahankan kesadaranmu, balas Momoshiki meremehkan. Tanpa aku, kau sudah lama mati. Kau pikir dengan menjauhkan diri dari mereka, kau bisa menyelamatkan mereka? Kau hanya mempercepat hari di mana tubuhmu akan sepenuhnya menjadi milikku. Tiba-tiba, terdengar suara pintu besi yang bergeser terbuka. Lampu laboratorium menyala satu persatu, menerangi ruangan yang gelap itu. Di ujung ruangan, berdiri sosok pria parubaya yang tenang. Amado. Sambil memegang tablet datanya, ia menatap Boruto yang terkapar di lantai dari balik kacamatanya dengan pandangan yang tenang dan dingin khas seorang ilmuwan. Boruto memaksakan diri untuk duduk sambil terengah-engah. Segel karma di lengannya masih berdenyut samar. Kau pasti sudah tahu soal ini, kan? Bentak Boruto. Mata kanannya sempat menunjukkan kilatan aneh. Kau tahu kekuatan karma ini akan mengamuk dan mencapai batasnya. Amado berjalan santai mendekati Boruto. Aku memang sudah memprediksi kemungkinan ini dari awal, Boruto, kata Amado dengan nada datar. Tapi aku tidak menyangka kau akan mengambil keputusan bodoh dengan melarikan diri dan mencoba mengorbankan dirimu sendiri. Tindakanmu itu sangat tidak berguna. Jangan bicara seolah-olah aku ini hanya bahan uji coba, teriak Boruto marah. Ia mencoba bangkit dan menyerang, namun tubuhnya mendadak kaku. Rasa sakit menjalar dari lengan kanan hingga ke leher dan wajahnya karena segel karma yang semakin menyebar. Boruto kembali terjatuh ke lantai. Amado berhenti melangkah dan menatapnya dingin. Ia menekan tombol di tabletnya, memunculkan layar hologram biru yang memperlihatkan diagram aliran cakra di tubuh Boruto yang perlahan mulai berubah warna. Lihat ini baik-baik. Tubuhmu sudah hampir mencapai batasnya. Proses Otsutsukifikasi, ekstraksi data Otsutsuki,
di tubuhmu sudah berjalan sangat jauh. Dalam 3 bulan, atau bahkan lebih cepat jika kau terus membuang-buang cakramu, proses ekstraksi data Momoshiki akan selesai 100%. Pada saat itu, kau bukan lagi Uzumaki Boruto. Jiwa dan tubuhmu akan lenyap, dan kau akan berubah menjadi Momoshiki Otsutsuki seutuhnya. Boruto menatap layar hologram tersebut dengan tatapan kosong, dadanya terasa sangat sesak. Apakah ada cara untuk menghentikannya? Semacam obat atau penawarnya? Tidak ada obat untuk hal seperti ini, Boruto, jawab Amado dingin. Ini bukanlah penyakit, melainkan proses evolusi tubuhmu menjadi Otsutsuki. Tapi jika maksud pertanyaanmu adalah, apakah kau bisa kembali menjadi Genin Konoha biasa, pulang ke rumah, makan bersama keluargamu, dan hidup normal seperti dulu? Jawabannya adalah tidak. Mustahil. Mendengar itu, Boruto hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keheningan langsung menyelimuti ruangan laboratorium yang dingin itu. Aku harus pergi jauh dari sini. Bisik Boruto lirih pada dirinya sendiri.